Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Heri Kurnia selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan yang saya hormati Mas Henes selaku narasumber saya pada kesempatan kali ini, dan tidak ketinggalan pula rekan-rekan yang seperjuangan rahimakumullah. Saya Tri Arya Febrianto dengan NIM 211011008, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, ingin mewawancarai narasumber saya pada kesempatan kali ini, yaitu Mas Enes, mengenai dasar negara kita, yaitu Pancasila. Langsung saja ke pertanyaan pertama, Mas. Apa sih Pancasila menurut bahasa? Ya, kalau menurut bahasa yang saya pahami, Pancasila tersusun dari dua frase ya. Yang pertama ada panca, yang kedua ada sila. Panca berarti lima, kemudian sila berarti dasar. Artinya Pancasila ini adalah dasar, lima dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia ini. Jadi semuanya harus berdasarkan dengan Pancasila yang digali dari sumber-sumber yang ada di tengah masyarakat ya, ada sumber atau norma keagamaan, norma dan nilai kemanusiaan, norma dan nilai sosial, dan norma etika atau sopan santun. Nah, itu kan tadi menurut bahasa. Sekarang apa sih arti Pancasila itu menurut Mas Hendes itu sendiri? Kalau menurut saya Pancasila itu adalah salah satu bagian dari empat pilar kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Jadi selain Pancasila ada juga Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI, dan juga ada Undang-Undang Dasar 45. Jadi inilah eh, pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus kita jadikan pegangan atau pedoman. Untuk selanjutnya, apa, Pancasila kan memiliki apa, 5 sila kan. Dari satu, sila 1 sampai 5, coba Mas Danes apa, jabarkan satu persatu. Ya, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang ketiga persatuan Indonesia, sila yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang saya mau nanya, itu sila keempat dalam Pancasila itu apa? Yaitu tadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terima kasih Mas Danes. Untuk selanjutnya kan, kita ketahui dasar lambang negara kita itu kan burung Garuda. Nah, di sini saya mau bertanya mengenai makna dalam burung Garuda itu sendiri. Yang pertama itu, mengapa burung Garuda itu menoleh ke kanan, bukan ke kiri? Ya, memang burung Garuda sebagai lambang negara kita syarat dengan makna. Salah satunya mengapa burung Garuda itu menengok ke kanan. Ini baik tersurat dan tersirat memaknai bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudi luhur. Artinya menengok ke kanan di sini adalah cerminan bahwa bangsa Indonesia adalah masyarakat yang berbudi luhur dan bijaksana. Ya, terima kasih Mas Enes. Untuk selanjutnya, itu dulu pada leher burung Garuda itu kan banyak loh. Itu bermakna apa ya? Kalau bulu yang ada dalam leher burung Garuda yang jumlahnya 45 itu mengisyaratkan
tentang tahun di mana negara kita itu merdeka, yaitu tahun 45. Ya, terima kasih Mas Enes. Untuk selanjutnya itu kan burung Garuda mempunyai sayap yang apa, sisi kiri dan kanan itu masing-masing berjumlah 17 bulunya. Nah, apa sih makna dari 17 bulu tersebut dalam apa, sayap kiri dan kanan burung Garuda itu? Ya, kita harus melihat dari dua sisi. Yang pertama, kalau kita lihat mengapa di sebelah kiri itu helai dulu itu ada 17, artinya kita harus melihat dari sisi rasa nasionalisme kita, yaitu bangsa Indonesia merdeka tepat pada tanggal 17. Ya, Kemudian kalau bulu yang kanan, kita harus melihat dari sisi religiositas kita, khususnya kita umat Islam. Kita jangan pernah sampai melupakan 17 rakaat yang menjadi dasar ya ya, kita beragama, yaitu sholat 5 waktu yang rakaatnya semuanya jumlahnya ada 17. Insya Allah kalau kita bisa menjaga 217 ini yang disimbolkan oleh burung Garuda, bangsa Indonesia akan tetap eh, jaya saja. amin. Ya, untuk selanjutnya ini kita bertanya tentang bulu-bulu dulu ya. Itu yang apa, langsung ke bulu pangkal ekor itu kan berjumlah 19 kalau tidak salah. Nah, 19 itu sendiri bermakna apa sih? Kalau 19 ini adalah cerminan abad 19 memasuki abad ke-20, di mana bangsa kita merdeka memang pada abad itu, karena setelah hampir 400 tahun kita dijajah oleh negara-negara dari Eropa ya, Ya, baik Portugis, Spanyol juga pernah, kemudian Inggris, kemudian ada dari negara Asia yaitu Asia Timur, ada Jepang, dan yang paling lama adalah penjajahan yang dilakukan Belanda, kurang lebih ada 350-an tahun lebih itu dijajah oleh Belanda. Dan itu pun setelah kita merdeka, Belanda berupaya untuk kembali menjajah Indonesia. Dan alhamdulillah atas perjuangan para pendahulu kita, baik pejuang yang nasional maupun pejuang dari eh, kelompok-kelompok agama, kita bisa melepaskan diri dari penjajahan Belanda. baik Mas Enes. Untuk selanjutnya itu bulu pada ekor burung Garuda itu kan berjumlah 8. Apa sih makna dari jumlah 8 tersebut? Kapan itu melambangkan bulan Agustus ya. Kalau Ya, kita lihat dari pengkalenderan Masehi itu berada di urutan 8. Jadi kita jangan pernah melupakan 17, 8, 19, dan 45. Karena semuanya itu adalah angka-angka yang memiliki makna yang luar biasa bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. nah, untuk selanjutnya itu di dalam apa, di kaki atau di ceker burung Garuda itu kan mencengkram sebuah pita yang mana pada pita itu sendiri bertuliskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa sih makna Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri? Secara tersurat, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tapi satu tujuan. Ini diambil dari bahasa Jawa kuno ya, Sangsekerta, yang tentunya ini memiliki makna yang sangat dalam, bahwasanya bangsa kita terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, perbedaan warna kulit, dan wilayah yang sangat luas. Tentunya untuk menyatukan itu kita harus memiliki semboyan, dan pahlawan kita pendiri bangsa ini tepat sekali karena memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda
tapi memiliki satu tujuan dan cita-cita. Nah, untuk selanjutnya itu kan di dada burung Garuda kan terdapat perisai yang mana di dalamnya itu pertama terdapat gambar bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang banteng dan padi dan kapas. Nah, apa sih makna dari gambar-gambar tersebut? Ya, bintang ini mencerminkan eh, ketinggian, keagungan yang itu semua hanya dimiliki oleh zat yang menguasai dan memelihara alam semesta. Sehingga apabila kita melihat bintang, kita tentu saja mengingat bahwa alam raya ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang harus kita yakini dan kita tanamkan baik-baik dalam lubuk hati kita sebagai insan yang eh, beragama seperti itu. Yang kedua, rantai di sini adalah simbol kesamaan yang dimiliki oleh semua manusia, yaitu kita ingin kehidupan kita lebih baik, peradaban kita lebih maju. Oleh karena itu, pada sila kedua disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang bersifat universal. Dan ini semua terjalin apabila manusia memiliki tiga pilar, yaitu ukhuwah Islamiyah kalau dalam konteks kita beragama, kemudian ukhuwah watoniyah kita dalam konteks berbangsa dan bernegara, dan ukhuwah insaniyah kalau kita melihat manusia dalam skala yang lebih global atau luas. Jadi ketiga pilar ini bagi kita umat beragama, khususnya kita umat Islam, kemudian umat-umat lainnya harus juga mengadopsi eh, nilai-nilai, khususnya adalah ukhuwah watoniyah, karena biar bagaimanapun kita berbeda suku, berbeda agama, akan tetapi kita diikat oleh persaudaraan eh, sesama anak bangsa. Saya kira itu yang membuat bangsa ini akan berdiri kokoh. Dan selanjutnya ada pohon beringin. Pohon beringin ini adalah tempat yang mengayomi semua komponen yang ada dalam negara kita. Jadi berbeda-beda tadi manusianya, ada yang putih, ada yang hitam, kemudian ada yang kecil, ada yang tinggi. Semuanya adalah bagian dari bangsa Indonesia yang harus kita naungi bersama, kita satukan, kita akomodir semua. Dalam arti kita harus menjaga kesatuan dan persatuan kita dalam naungan bangsa Indonesia. Dan selanjutnya adalah banteng. Ini adalah cerminan bahwa negara Indonesia, masyarakat Indonesia memiliki jiwa gotong royong, jiwa musyawarah, dan jiwa sosial yang tinggi. Inilah salah satu cerminan dari sila keempat, yaitu kemanusiaan, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini ciri dasar bangsa Indonesia. Dan yang kelima disimbolkan padi dan kapas. Ini adalah simbol kemakmuran. Padi menggambarkan tentang eh, pangan ya, sumber pokok kita, yaitu padi mencerminkan kesejahteraan dari sisi material yaitu pangan. Kemudian kapas di sini adalah menunjukkan kemapanan dari sisi sandang. Artinya untuk mencapai suatu kemakmuran kita harus mapan juga secara material. Artinya kita memiliki sandang, pangan, dan papan yang layak. Dan ini sesuai dengan tujuan akhir dari Pancasila, yaitu keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu. Untuk pertanyaan terakhir nih, apa sih contoh konkret penerapan Pancasila di zaman sekarang? Ya, Pancasila tadi saya sebutkan mengandung nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa kita. Ada nilai kegotong royongan, ada nilai
musyawarah mufakat, ada nilai humanis. Dan ini yang sekarang itu mengalami pengikisan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kemajuan teknologi, justru anak-anak muda kita sekarang lebih asik berinteraksi dengan dunia maya atau dunia virtual, sehingga mereka cenderung eksklusif. Bukannya mereka semakin inklusif, akan tetapi kebanyakan asik dengan dunianya masing-masing, dengan gadgetnya, dengan medsos, ya, seperti Facebook, Instagram, Telegram, kemudian Twitter, Line, dan lain-lainnya. Ini justru akan memiliki dampak yang negatif kalau tidak kita sosialisasikan eh, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini, yaitu khususnya nilai kebersamaan, ya tadi gotong royong, kemanusiaan, musyawarah mufakat. Ini jangan sampai hilang dengan adanya fenomena teknologi, ya, yang internet, Google, YouTube, dan sebagainya, yang membuat kita melupakan interaksi dengan masyarakat sekitar. Saya kira jangan sampai, karena biar bagaimanapun kemajuan teknologi jangan sampai mengurangi ukhuwah kita, baik dengan saudara kita yang seagama maupun saudara kita sebagai anak bangsa. Dalam skala luas malah kita dianjurkan untuk melakukan ukhuwah insaniyah. Kita bersaudara dengan siapapun, ada masyarakat atau warga negara lain dari Malaysia datang Indonesia, itu saudara kita. Dari Kamboja, saudara kita, sama umat manusia, khususnya kita sama-sama masyarakat ASEAN, bahkan orang Eropa, orang Amerika, orang Afrika, semuanya selagi itu namanya umat manusia adalah saudara kita. Kira itu. Mungkin terima kasih untuk waktunya Mas Enes, karena keterbatasan durasi juga. Mungkin kita dapat berbincang di lain waktu dan dalam konteks pembahasan yang berbeda. Ya, ya, sama-sama. Mungkin sekian video wawancara saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kebenaran itu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari diri kita sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.